pagi. Hari ini pun saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Di awal-awal saya mulai merasakan panas yang terus meningkat. Saya pun berpikir bahwa sepertinya saya memang terkena virus COVID ini. Karena suami saya mulai kehilangan indera penciuman dan rasa lebih awal dari saya. Lalu saya pun berkonsultasi dengan seorang kakak senior, alumnus sama-sama dari sekolah di Cimindi di Bandung. Saya pun menyampaikan gejala-gejala yang saya alami. Lalu kakak itu dengan yakin mengatakan, wah kalau itu Nes bisa jadi kamu memang sudah terpapar virus ini. Dan kakak itu pun sudah selesai melalui masa-masa yang sulit. Siang harinya di hari Sabtu, kakak itu datang ke rumah membawakan banyak sekali yang kami perlukan. Mulai dari obat-obatan vitamin, kemudian larutan minuman jahe, dan juga yang menarik adalah yang lucu saya temukan kakak ini membawakan kepada kami larutan sodium chloride dan juga sebuah suntikan. Kakak ini menjelaskan kepada kami bagaimana menggunakannya. Jadi dikatakan, ambillah cairan ini menggunakan suntikan. Ini ukurannya kecil sekitar 10-12 mili saja. Lalu Nes, nanti cairannya kamu suntikan melalui lubang hidung. Jadi kalau pertama kamu sebelah kiri, nanti cairannya itu akan keluar di sebelah kanan. Tapi mulutnya harus sambil dibuka. Jadi saat menyemprotkannya, kepala harus agak ditundukkan supaya tidak langsung dia ke tenggorokan cairannya. Dan yang pertama mencobanya adalah suami saya. Dia sangat menyukainya. Karena ternyata fungsinya adalah untuk mencuci hidung kami yang penuh dengan virus. Lalu karena saya pun masih ragu-ragu, akhirnya suami saya juga yang menggunakannya. Jadi dia menyemprotkan cairan itu ke dalam hidung saya dan dia akan keluar dari lubang hidung yang lain. Ternyata setelah menggunakan metode ini, kami merasa hidung kami semakin bersih. Setelah kami mendapatkan ini, ternyata ibu saya memberikan satu link mengenai Zoom. Ternyata itu adalah link edukasi yang dibawakan oleh Rumah Sakit Advent Bandung. Saya sangat bersyukur di mana Tuhan terus memberikan bantuan kepada kami, mulai dari apa yang diberikan oleh kakak senior kami dan juga pendidikan edukasi yang disampaikan oleh rumah sakit kita. Tentunya di awal-awal, jika kita memiliki gejala yang sama mengenai paparan virus ini, ada baiknya jika kita gejala ringan, melaporlah ke puskesmas setempat. Namun, jika kita memiliki penyakit bawaan, jangan ragu untuk segera hubungi rumah sakit terdekat untuk kita mendapatkan penanganan yang terbaik. Inilah hal yang saya syukuri atas berkat Tuhan. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mari mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 20 Juli dengan judul Dua Pemuda yang Berani Mengalahkan Tentara Filistin. Dengan ayat inti yang tertulis di dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Penjelasannya, pada Yonatan, anak Raja Saul, Tuhan melihat seseorang yang integritasnya bersih, seorang yang ia dapat dekati dan hatinya ia dapat gerakkan. Kedua orang ini memberikan bukti bahwa mereka sedang bergerak di bawah pengaruh dan perintah seorang jenderal yang lebih daripada manusia. Pemandangan secara luar, perbuatan mereka itu adalah nekat, bertentangan dengan semua peraturan militer. Tetapi tindakan Yonatan tidak dilakukan dalam kenekatan manusia. Ia tidak bersandar pada apa yang ia dan penyandang senjatanya sendiri dapat buat. Ia adalah alat yang Allah gunakan demi umatnya, bangsa Israel. Mereka membuat rencana dan meletakkan perkara mereka di dalam tangan Allah. Kalau tentara Filistin itu menantang mereka,
maka mereka pun akan maju. Kalau mereka mengatakan mari, maka mereka pun akan maju. Yonatan dan pemikul senjatanya telah meminta suatu tanda dari Tuhan, dan tantangan itu telah datang, tanda itu sudah diberikan. Kedua orang ini menaruh harapan mereka pada Allah dan maju. Tidak mudah perjalanan bagi kedua penjelajah yang berani itu. Mereka harus mendaki dengan amat sukar supaya sampai ke atas. Akan hal yang mudah bagi tentara Filistin untuk membunuh kedua orang yang gagah berani itu. Tetapi tidak masuk ke dalam pikiran mereka bahwa kedua orang itu telah datang dengan maksud yang bermusuhan. Orang-orang yang heran di atas memandang terus, terlalu heran untuk menerka kemungkinan, maksud, dan tujuannya. Mereka memandang orang-orang ini sebagai orang-orang pelarian dan membolehkan mereka datang tanpa gangguan. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Pekerjaan yang berani ini menimbulkan kepanikan di seluruh perkemahan musuh. Di sanalah terhantar mayat 20 orang, dan kepada penglihatan musuh tampak di sana ratusan orang yang bersedia untuk perang. Tentara surga dinyatakan kepada tentara Filistin yang melawan itu. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita terus meminta pertolongan Tuhan dalam segala situasi. Ketika kita tahu apa yang kita lakukan itu benar, janganlah takut karena Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita, bahkan di luar pemikiran kita. Tetapi jika hal yang kita lakukan jelas salah, tentu kita tidak boleh melanjutkannya. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Menjadi pokok doa kita pada hari ini, mari kita mendoakan seluruh tenaga kesehatan yang sementara bertugas, baik itu yang menangani khusus pasien COVID-19 maupun yang menangani pasien-pasien lainnya. Karena mereka memiliki pergumulan yang cukup besar, mereka harus terus menjaga kesehatan mereka untuk dapat merawat sejumlah pasien. Mari kita terus doakan mereka. Jika ada di antara Anda pun yang ingin turut didoakan, mari Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak, mari kita bertemu kembali esok hari untuk kelanjutan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetaplah saling mendoakan dan jagalah kesehatan kita. Tuhan memberkati. Amin.